Terima kasih Tuhan. Sungguh indah namanya Tuhan Yesus. Ada amin semua? Ada amin semua? Amin. Shalom. Shalom. Tidak kedengaran begitu. Shalom. Shalom. Lebih keras lagi sebab selepas ini kita makan. Oh, selamat hari Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year lah orang bilang kan. Oke, semuanya baik-baik. Mungkin ada yang saya tidak pernah nampak di sini, sebab saya pun masih baru aja. Oke, mungkin ada yang saya tidak pernah nampak, ada yang saya baru nampak. Oke, coba tengok di kiri kanan kamu, siapakah mereka dan wish mereka Merry Christmas begitu. Oke, mari sama-sama kita. Oke, penonton. Jumpa lagi. New Year. Wah. Oke. Oke, baik semuanya. Saya lihat kita semua begitu happy. Ada yang pakai topi lagi kan? Topi Christmas, topi Santa Claus. Tapi semuanya itu menggambarkan mengenai Christmas. Cobalah kamu bayangkan, sewaktu Christmas kamu memakai sarung. Memang ini Christmas kah apa nih? Nah, gitu kan? Ataupun sunat gitu, hari berkatan. Kenapa dia pakai sarung waktu hari Natal? So selalunya Christmas ini dikaitkan dengan Santa Claus, dengan perut yang besar. Makan saja Pak kalau kita di Sabah, Sinalo Pakas paling sedap. Yang paling sedap tahu di mana? Yang mau turun-turun di Keningau, Kampung Api-Napi, berasap saja dia punya tuh. Kamu singgah lah dan kamu minta 20 ringgit. Woi, sangat sedap. Sebab semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Apa yang semua yang merayap di bumi adalah milik kita. Ada amin semua? Amin. Tapi makan pun bukan jaga-jaga. Sebab sewaktu saya punya baju nih, susah mau cari baju saya. Sebab saya punya badan besar Pak. Kalau dulu kecil lah. Waktu saya berumur 2 tahun, 3 tahun, saya kecil betul, ringan lagi. Tapi sekarang sudah membesar. Bahagia orang bilang. Makan saja. Tapi tahun depan sudah kita simpan. Kita mau masih kurus. Oke? Siapa yang gemuk? Siapa yang berisi? Saya berikan, jangan bilang gemuk dan berisi. Siapa yang comel? Siapa comel? Oh, semua tidak mengaku comel. Jadi saya mengaku comel dengan pastor. Jadi kalau kamu dapat mengurangkan berat badan kamu, hadiah akan menanti kamu. Contohnya kalau beratnya 100 kilo. Mana 100 kilo ini? Mungkin 200 kilo kan? 100 kilo. Terus saya dapat mengurangkan sebanyak 20 kilo. Dan yang lain 10 kilo, 5 kilo. Siapa yang menang? Saya. Sebab paling banyak kurang berat badan. Amin. Semua sudah bersedia untuk mendengar firman Tuhan yang sangat simpel, molek, dan sedap didengar. Boleh? Boleh. Semua bersedia? Ya. Kalau kamu bersedia, cakap yeay. Yeay. Lagi keras lagi. Yeay. Ini yang saya mau. Mesti mau ada macam respon, gitu kan? Nanti saya cakap. Siapa yang melihat saya? Sangat kecil hati saya. Bila saya kecil hati, saya merajut. Oke, so untuk pagi ini saya membawa suatu tema yang saya kasih gabung saja. Saya buang itu hadiah Natal. Hadiah Natal. 6 hari ini 25 hari bulan 12. Christmas. Oke, saya ada
Sewaktu tahun lalu, saya ini adalah seorang yang kuat membaca. Apa saja pun saya baca, sehingga kan saya mau paham sesuatu itu. Saya kasih simplify dia, saya kasih mudahkan supaya saya paham. Dan apabila saya paham, saya mau orang yang membaca juga paham. Itulah saya. Jadi kalau saya bawa sesuatu itu, saya bawa sangat serius, 100%. Kalau saya main bola pun, tapi saya tidak main bola. Kalau saya main rugby pun 100%. Kalau saya main badminton pun 100%. Kalau saya melayani pun 100%. Tidak ada orang di kiri kanan depan di belakang saya yang boleh stop. Bro, stop bro. Tidak boleh. Sebab saya adalah orang yang push forward. Saya tidak tengok belakang lagi. Apa yang berlaku di belakang itu semuanya dahulu. Hidup-hidup lama semuanya dahulu. Maka kita melihat ke depan. Boleh? So, post ini yang saya post mengenai Tuhan Yesus. Ia adalah sebuah kisah cinta yang menyedihkan. Kisah kesedihan dan penyesalan Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 6. Dia merancang segalanya untuk segala sesuatu yang dimaksudkannya untuk menjadi baik dalam kenyataannya. Menurut pandangannya tentang bagaimana seharusnya dunia itu menjadi sempurna. Dan dia tidak melakukan ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia tidak melakukan itu. Dia melakukannya berkali-kali. Karena Tuhan itu menyayangi kita. Amin. Amin. Kalau kamu tidak percaya, waktu Lucifer jatuh, dia itu adalah orang yang paling rapat dengan dia, yang tahu rahasia dia. Coba kamu bayangkan, kalau kamu seorang kontraktor, siapa yang apa? Si kontraktor. Ngamlah saya cerita. Kalau kamu seorang kontraktor dan kamu ada seorang orang kanan yang paling kamu rapat, contohnya Joji, dia jadi di belakang lah. Kamu setiap hari, setiap masa, breakfast, lunch, dinner, kamu bersama dengan Joji selama 10 tahun. Bayangkan, dia 10 tahun. Bayangkan. Semua rahasia kau bagi tahu dengan dia. Last, kenapa sebenarnya duit ini semakin berkurangan? Sales kita, bisnis kita 20 juta. Yang dapat di bank, dia buka-buka bank setiap pagi, baru 40.000. Tapi dia tidak fikir jahat mengenai Joji, sebab itu adalah rakan dia yang terbaik. Bayangkan, Yesus ditikam belakang, betul-betul ditikam belakang nih. Saya mau jadi seperti kau, dia bilang. Terus Tuhan Yesus pun, saya cinta kau. Iya, dia bilang. Sebab saya tahu rahasia kau, dia bilang. Tuhan begitu sedih. Bayangkan, waktu itu pun dia sudah sedih. Orang yang dia percaya meninggalkan dia. Berlomba di surga, berperang kita. Tapi Tuhan Yesus itu relax. Sebab dia siapa? Sebab dia Tuhan. Dia God, dia Allah. Kalau dia mau kasih habis semua itu, senang saja. Hancurlah ini, surga. Kalau dia marah, kalau murka dia seperti begitu, kita pun habis. Bahaya nih. Murka Tuhan sangat berbahaya. Terus kita pikir balik lagi. Dia bilang, boring saya ini. Sudahlah mungkin dia panggil si siapa kan? Lucifer, mungkin dia panggil Sifer. Sifer pun sudah kalah. Tidak kawan saya, dia bilang. Saya mau buat orang, dia bilang. Mungkin dia tahu sama dia punya angel. Saya mau buat orang. Tuhan, apa yang mau buat? Saya mau buat seperti gambaran saya.
Hawa, dia bilang, diorang tiada apa-apa, diorang tiada kemuliaan. Saya mau buat serupa dengan gambar saya supaya saya boleh jaga. Jadi dia ciptakan Adam dan Hawa. Sangat syok. Dia ciptakan Adam dengan tujuan untuk menjaga apa yang dia telah cipta. Dia ciptakan pula si Hawa. Dia pergi makan itu apple. Punya Tuhan sedih. Berapa banyak kali dia sedih sudah nih. Tapi dia masih mau lagi. Dia bilang, Adam, Hawa, kenapa oke kan? Kalau di mana kau? Di sana, bukan di sana loh. Di mana kau? Dia bilang. Tuhan, dia tutup. Kenapa kau? Kenapa kau menutup itu? Tuhan, saya malu. Bayangkan, Tuhan tidak cakap begini. Nah, Adam, mana kau? Nah, dia bilang kan? Tidak, sebab Tuhan percaya. Tuhan Allah Bapa percaya. Bila dia bilang kan, Adam, sana di belakang pohon Kristus. Adam, kenapa kau? Dia bilang, Tuhan, saya malu. Dia bilang, apa yang sudah kau buat? Dia bilang. Sedangkan Tuhan taubat, tapi dia percaya. Dia bilang kan, apa yang kau sudah buat Tuhan? Si Hawa, dia bilang, nah kan, dia bilang, kenapa kau buat begini? Dia bilang, mulai sekarang saya kutuk kau. Dia bilang kan, Tuhan kutuk kau, beranak kamu sakit, lelaki bekerja, benar-benar kamu bekerja, badan muka kau, keluar kau dari sini. Dia bilang, betul? Keluarkan daripada Taman Eden. Tuhan sayang lagi kita. Dia ciptakan lagi semua apa yang dia mau. Dia buatkan apa nih? Siapa nih? Si Adam, ada anak tuh banyak masalah lagi. Tuhan marah lagi. Kenapa kamu berbuat dosa? Saya tidak mau begini. No, mari bawa anak-anak kau semua. Kita kasih banjir ini bumi. Dia bilang. Dia kasih banjir di bumi. Tapi dia panggil no. Kenapa? Untuk mau kasih selepas itu. Kalau dia habis semua, takkan mau cipta lagi baru. Adam baru kan. Dia kasih ambil si Nuh, istrinya dengan 3 anak dia. Banjir. Dia sayang lagi, dia buat lagi hidupan baru. Sehinggalah ada sekali Tuhan berhenti bercakap. Bila Tuhan berhenti bercakap, bila punya lama dia berdiam diri. Sedangkan dulu Tuhan ada si Musa pergi di gunung. Tuhan saya mau jumpa ke Tuhan. Di gunung ada jumpa Tuhan. Di awan-awan. Allah, dia bilang, apa yang kamu mau saya buat? Terus tiba-tiba Tuhan bercakap, Musa, kau pergilah merentasi sungai Papar, kan? sungai lautan ini. Jangan takut, saya bersama dengan kau. Dulu Tuhan ada di mana-mana. Sehingga dia berdiam diri. Dia turun balik. Bila 2000 tahun yang lalu, dia turun balik. Untuk siapa? Untuk kita. Sebab dia tengok makin buruk ini bumi ini. Saya kasih biar berapa? Apa kan? Beratus tahun. Saya tengok dia orang makin buruk. Di sini sana semua ada. Semua ada sana. Benda-benda yang jahat yang kamu belum pernah terpikir ada di sana tuh waktu dulu. Tuhan begitu sedih. Dia bilang, saya patut lakukan sesuatu. Inilah cerita hadiah Natal. Sewaktu kita kecil, seperti saya juga, seringkali saya melihat Natal itu lagu-lagu Christmas. Hadiah. Pak, mana hadiah Christmas? Nantilah, ya kan? Dia mau, macam anak saya, Jiwen. Pagi-pagi lagi, Daddy, where's my Christmas gift? Kan hari ini 25 Christmas. Nantilah,
lagu-lagu Christmas. Silver bell, this Christmas time on the city. Jingle bell, punya syok dulu. Saya masih ingat lagi, saya lahir tahun 85. Syok, sewaktu mau Christmas, saya punya ibu, dia akan kasih hias rumah tuh penuh dengan lampu-lampu, dengan pokok-pokok Christmas, dengan lagu-lagu Christmas. Hold the herald, dengan makanan. Woi, kari. Bukan ada kari, tidak. Kari, daging. Dahulu waktu saya kecil, saya berpikir bahwa Christmas itu adalah itu. Saya sangat gembira. Sangat saya gembira betul nih. Bila waktu Christmas sudah, kau pergi shopping mall, itu Central Point, kan? Central Point, kau pergi, kau dengar lagu yang cinta bel, kau pergi pun, wah, ada sales, 50% discount, bla 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 bla. Happy betul. Tapi sekarang, siapa yang sudah dewasa, siapa yang sudah berkawin, arti Natal itu lain tau sebenarnya. Dia bukannya hadiah, dia bukannya lagu-lagu. Semakin kita besar, semakin kita dewasa, kita akan berpikir, untuk apa itu Natal? Bila saya berpikir balik, Natal itu adalah mengenai Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus, mengenai Yesus. Sangat indah sebenarnya. Kalau kita pernah mengalami apa nih orang cakap, Yesus, kalau kamu pernah mengalami Yesus, kamu tidak akan lupa sehingga kamu meninggal. Kamu tidak akan lupa. Ada touchscreen? Oh, ada. Okay. So, kita sering kali dengar, kalau kita mendengar khotbah, kita dengar khotbah, dan orang bilang selalu 2000 tahun yang lalu, begitu kan, Yesus dilahirkan. Coba kamu bayangkan 1000 tahun selepas ini, orang masih akan cakap, dulu lahirnya seorang Mesias, siapa namanya? Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia bilang. Semua guna perkataan 2000 tahun lalu, 2000 tahun lalu, 2000 tahun lalu, 2000 tahun lalu. Kenapa? Itu sudah menjadi peringatan bagi kita yang mempercayai Kristus, bahwa waktu itu memang pernah terjadi dan telah terjadi. Yesus dilahirkan di dalam palungan. Sebab, di dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, gitu. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa namanya? Yesus Kristus. Kalau dahulunya kita just menganggap bahwa Christmas ini hanyalah untuk kita berpesta, berseronok, bertukar-tukar hadiah. Saya mau PS5, saya mau kereta sport, saya mau Lamborghini, saya mau Ferrari. Bila kamu sudah besar, sudah dewasa, makna Natal untuk kita sangat berbeza. Hiduplah dengan makna Natal itu sehingga sekaranglah, selepas ini kamu keluar, kamu anggap bahwa kita mengenal Tuhan yang benar. Kita mengenal Tuhan Allah yang benar. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Saya sewaktu 2014 saya belajar di Kelantan. Syukur muka saya itu iras orang Melayu. Saya happy betul. Nah, dia mau cari Mela. Siapa Mela? Anak saya. Oke?
Waktu saya belajar di Kelantan, saya mengucap syukur. Saya naik kapal terbang, saya turun di Kelantan, waduh, bahaya sih, macam bahaya lah, macam memang Melayu lah, memang Melayu, bukan kita punya orang. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan memberikan saya darah campuran. Saya campur India, dusun, Jepun, Spanyol, Indonesia. India sama dusun saya campur. Jadi nampak macam orang Muslim. Bayangkan, sewaktu saya mau limpas satu tempat, mau pergi rumah saya, diorang masak-masak nih, kambing. Betul nih, kalau saya ada video tuh, kambing. Ya mereka tak ada loh, dapur deh, dia bilang. Kau punya, ini Kelantan nih, tapi syukur. So, waktu itu saya pergi, saya seorang lah saya belajar. Saya pergi limpas sana. Sewaktu itu pun saya memang ada janggut lah. Lepas itu dia cakap, Abe, orang jauh, dia bilang. Mari, dia bilang. Saya cakap, apa nih? Waduh, mari Abe, make, dia bilang. Saya pun makanlah, free makan. Bayangkan waktu saya datang, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, waktu puasa pun, Abe, kita tak buka kedai sebab kamu Muslim. Dia bilang, aku bukan Muslim, aku Kristian. Orang Sabah Sarawak lagi lapan, hari makan. Jadi saya sangat gembira. Jadi saya ini boleh masuk semua. Itulah hadiah yang paling besar untuk saya. Waktu saya kecil, saya rasa India ini macam selalunya lah kita cakap. Selalu saya kena ejek Pak di sekolah. Hitam gitu. Kaling gitu. Saya pun apa lagi? Mari kau sini, begitu kan? Waktu kita kecil lah, muda-muda tuh. Tapi bila saya mau besar, saya sangat gembira menjadi rakyat yang bercampur. Siapa-siapa kamu yang bercampur? Sino Karazanga, dusun Karazanga, misalnya gitu. Cina campur apa. Tapi saya paling suka dusun campur dusun. Dusun campur timur. Saya paling suka. Kamu pernah nampak dia apa? Sumboy. Betul. Ya, betul kan? Timur campur dusun yang Sumboy. Dusun campur India macho. Betul. Saya pernah tengok. Ku ingin saat ini. Aku tengok orang timur gitu. Bayangkan dia bercampur dengan dusun. Oke, so apa saja kamu sekalipun, berbanggalah karena kita adalah anak Tuhan. Tidak perlu malu kamu siapa. Itulah hadiah Natal. Jangan pikir hadiah Natal itu Christmas 25 hari bulan. Saya mau dengar banyak apa hadiah Natal saya di gereja. Bukan, hadiah Natal itu setiap hari 365 hari, setiap hari adalah hari Natal. Nafas kamu pun cuma tuh mengenai Tuhan Yesus. Betul. Kamu bangun, syukur Tuhan. Ada yang bangun, kerja. Tapi mengucap syukur dulu. Mengucap. Jadi kau ya, ucap dulu. Bangun cak. Gitu. Terima kasih Tuhan, nafas yang kau berikan. Ada yang begini, ada yang betul-betul tidak bangun. Dia bangun tapi roh. Siapa ini? Bayangkan. So kamu mengucap syukur. Setiap pagi ucap syukur. Berhenti komplain. Bangun pagi lagi. Saya pikir selepas saya kawin, saya akan lebih relax. Yang sudah kawin bisa tengok muka stres. Tapi yang anak sudah besar, oke, relax. Pastor belum ada lagi. Saya pikir dulu begitu. Sewaktu saya muda, saya bangun kan, saya tidur bangun lambat. Waktu saya mau kawin sudah tuh, kenapa banding bangun awal aja pagi? Mau pergi gereja, sudahlah istri sama Sabtu bangun pagi, mau pergi kerja.
Aku mau bangun pagi, mau pergi gereja, biarlah semuanya free nih, gitu kan? Ternyata lepas kamu kawin, ada anak, baru kamu tahu apa itu hidup. Oh, bukan lagi kau bangun jam 6, 2 pagi, 3 pagi, kan? Sebenarnya hidup ini semakin kita mau meningkat dewasa, kita sebenarnya dibentuk untuk menjadi seorang manusia yang setia. Bila anak sudah besar, kan? Pada mana anak sudah besar tuh, kamu relax di bidikan, kamu bangun jam 10 pagi pun, tidak. Kalau mau bangun begini, gitu kan? Wah, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus kamu buka pintu, hello pula. Selamat pagi, Jack. Ya, Daddy, Jack sudah makan? Happy kan? Jack sudah makan? Sudah Pak, saya food panda tadi Pak, McDonald's saja Pak, Pak. Itu haram itu. Bahkan Israel. Tidak Pak, semuanya salah paham. Bagus anak, bayangkan, itu anak sudah besar. Kalau anak sudah kecil, Daddy, jam 5:30 pagi, anak saya 5:30 pagi, Daddy, boleh 5:30 pagi, percaya kau, saya tidur jam 2, tenang bangun, Daddy, kalau itu anak saya, Daddy, I want to eat, dia bilang, I want to eat, 5:30 pagi. Jadi apa kau perlu buat sebagai seorang Kristen yang baik? Nah, mari kan, mari kita masak telur, mari nak French fries ke apa ke, tapi itu orang Kristen betul-betul lah. Kalau saya, nanti lapar, masih awal lagi nih. Jadi lapar Pak Dedi. Waktu kamu tidur, kau terpikir anak kau betul. Dia sangat perlukan kau. Dia sangat perlukan kamu. Anak itu sangat perlukan kamu. Setiap pagi pun dia akan cari Dedi, mami, apa saja pun Dedi. Ini Pak Dedi saya lukis. Semua pun dia bagi tahu. Itulah Natal kita tuh setiap hari. Feel itu momen. Sebab bila dorang sudah besar, dorang tidak lagi itu begitu. Dorang sudah kawin, dorang sudah begitu. Terus kamu pura-pura di rumah. Siapa mau panggil saya nih? Tiba-tiba kau bini yang panggil. Sayang, kabar. Ingatlah waktu kamu. Jadi feel itu apa? Momen. Feel itu momen. Saya belum. Aku udah. Tapi kita harus bersabar. Kita sabar, tenang kau, oke? Alright. Inilah firman Tuhan yang paling famous sewaktu Natal. Apa itu? Yohanes 3:16. Oke, mari sama-sama kita baca. Sebab saya bercakap ini. Oke. Mari sama-sama kita baca Yohanes 3:16 dalam Kiraan 3. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalaulah 25 hari bulan itu adalah hari Tuhan dilahirkan, pastinya Christmas Eve 24 hari bulan Allah Bapa paling sedih. Kenapa? Dia mau antar anak dia betul. Dia mau antar anak dia. Dia mau antar anak dia itu bukan mau pergi misi, pergi berperang. Yang saya antar kau, oke perang, tidak. Dia antar anak dia untuk mati. Satu risiko yang paling besar. Dia antar anak dia dan dia tahu anak dia akan mati. Dia tahu dia akan mati. Tapi dia antar juga anak dia. Kenapa? Dia sayang kau, Pak. Dia sayang kau, saya, kita, Niren, Warren. Coba kamu tengok kiri kanan. Tuhan sayang kau. Kiri kanan. Ada yang tengok atas. Kalau kamu tengok atas, Tuhan sayang kau. Memang power, macam malaikat kamu itu kan. Ya, Tuhan sayang kita. Sebab itulah Tuhan buat begitu. Dia buat begini semua karena dia masih sayang kita. Sedih tau, bila Tuhan dia mau kasih macam kita lah contohnya. Semua antar anak saya dan contohnya begini, kecil-kecil betul kan?
Australia contoh. Tidak tahu di mana lagi mau pergi. Pergi Bosnia. Saya tahu kau pergi Bosnia. Kau cakaplah mengenai saya supaya orang tahu siapa saya. Tapi waktunya akan tiba. Sedih kan tuh? Sedih betul tuh. Kalau orang Sabah bilang sedih gila, gitu kan? Sedih gila, orang kira bilang sedih gila. Oke, dalam Natal ini saya melihat ada dua perkara, 2 poin saja, bahwa hadiah Natal yang paling besar Tuhan beri sama kita, dan sampai sekarang adalah kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan. Oke, ingat ini selalu. Mungkin kamu boleh ingat saya lepas ini. Kamu pergi jauh-jauh, kamu pergi mana-mana, kamu boleh ingat saya bahwa kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan ini bukan begini. Kita ada Tuhan. Dialah Tuhan kau lah, Tuhan kau, Tuhan saya lah. Bukan loh. Tuhan itu adalah Tuhan, betul-betul Tuhan, Mbak. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja, Tuhan. Itu jalan. Dan segala-galanya dia. Oke, kalau kita mau percaya lagi, kalau mungkin ada kita, seperti saya dulu, saya was-was banget pasal Tuhan Yesus. Saya was-was, Pak. Tahun 2020, tahun 2016, saya was-was mengenai Tuhan Yesus. Saya ini anak pastor. Bayangkan saya hidup dalam Kristen berapa puluh tahun. Tahun 2016, saya leka. Saya tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Yalah, memang ada Tuhan, tapi bukan Yesus. Siau-kiau. Boleh-boleh begitu, sampailah Tuhan. Bayangkan saya hidup begitu. Tuhan, dia kasih kena saya. Senang saja, Bang. Tuhan kasih kena kita, senang saja. Dia kasih kau sakit, senang saja. Dia ketawa saja tuh. Kau saja nih, Steve. Dia kasih saya depression. Dia kasih saya depression. Yang makan obat, begitu, Pak. Jadi, bila saya kena begitu dan saya makan obat itu adalah yang mengenai dengan kita punya otak saraf. Bayangkan, saya tidak mempercayai Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan buat begitu, senang saja. Jadi saya akan makan obat 1 tahun. Obat itu membuatkan saya hilang ingatan lah. Hilang ingatan dan saya tenang saja, brother. Kita relax ya, bosku. Kau orang mana nih, bosku? Kau, bosku. Tenang begitu. Saya tidak pikirkan apa-apa. Karena kenapa? Tuhan mau kasih riset otak itu balik, Pak. Dia mau kasih riset. Kau nih, Steven, banyak kau baca sudah nih. Lebih-lebih sudah kau nih, Steven. Biarlah, Steven. Saya buat ini semua adalah untuk kau, supaya kau berubah. Betul. Saya hilang semua. Kadang-kadang waktu itu saya makan obat, saya lupa anak bini saya. Saya lupa di mana saya. Saya lupa apa yang berlaku di belakang itu. Betul-betul lupa. Kalau kamu mau tahu dengan cerita, kembali selepas ini. Okay? So, kita punya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan benar. Jangan pernah baca kitab-kitab yang lain. Jangan coba. Kamu percaya kan tidak? Kamu adalah seorang wanita atau seorang perempuan. Kamu berjumpa dengan seorang lelaki yang pada awalnya kamu akan cakap, beda. Beda. Saya bagi kamu 1 bulan lah. Saya bagi kamu 1 bulan. Sama juga kan? No, bahaya tuh. Sama juga kan? Macam juga pasti dengan apa kan? Dengan istri. Mungkin first dia nampak,